Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma. Kali ini saya akan memperlihatkan satu video. Memang tidak ada suaranya, sengaja saya off-kan suaranya supaya teman-teman hanya mendengarkan suara saya saja. Di dalam video, teman-teman akan melihat anak kecil berusia 2 tahun, belum nyampe 2 tahun mungkin ya. Kemudian dia melakukan perilaku yang semua anak-anak lakukan. Tapi dalam perspektif orang tuanya, itu menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dia berjalan seperti tanpa tujuan, kemudian dia melakukan aktivitas yang sepertinya ritual, kemudian dia memperlihatkan perilaku yang sepertinya juga hanya dilakukan anak-anak tertentu, anak-anak special need gitu ya. Tapi kalau kita kembali merujuk aktivitas harian anak gitu ya. Apa sih aktivitas harian anak-anak itu? Bermain gitu. Nah, tiba-tiba ketika diagnosa ini hadir, maka orang tua tidak terpikirkan atau masih dalam kondisi kondisi yang shock dengan si diagnosa atau ada hal-hal lain yang membuat dia tidak bisa atau bukan tidak bisa ya, melihatnya menjadi berbeda, anaknya menjadi berbeda gitu. Sehingga treatmentnya pun mereka pikir atau dia pikir menjadi harusnya khusus gitu, harusnya spesial gitu ya. Banyak banget video yang datang ke saya dengan situasi yang sama, yaitu anak di bawah 3 tahun, 2 tahun, atau 1 tahun lebih dikit ya, dengan kondisi yang sama, belum babbling atau sudah babbling tapi belum mengeluarkan satu kata, kemudian ke dokter tumbuh kembang, didiagnosa ABC, orang tuanya tidak siap, kemudian muncul kekhawatiran, sampai di rumah semua yang dilakukan anak itu pun menjadi dianggapnya sesuai dengan diagnosanya, gitu ya. Kalau kita kembali ke diagnosa, anak-anak ini sebenarnya ada di fase gangguan perkembangan, yang artinya perkembangan mereka sedikit terlambat karena ada gangguan. Yang artinya ketika kita melakukan treatment atau intervensi terhadap keterlambatan tersebut, maka akan ada perkembangan, bisa jadi lebih cepat atau sesuai dengan usianya, gitu. Artinya apa? Kita harusnya memperlakukan dia layaknya seusianya gitu. Anak seusia 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun itu ngapain sih? Bermain gitu. Bu Sinta atau datang ke terapis autisma gitu ya, anak saya nggak bisa main gitu. Cari lagi gitu. Dia sukanya itu-itu aja. Ya nggak apa-apa juga dia sukanya itu-itu aja, kita tinggal kembangkan gitu loh. Artinya kitanya harus punya keterbukaan seluas-luasnya terhadap cara bermain, keterbukaan seluas-luasnya dengan uh, apa ya, dengan pengembangan kreativitas kita sendiri gitu. Kemudian keterbukaan diri kita sebagai pengajar atau sebagai orang tua menerima kesukaan si anak gitu. Karena kadang-kadang kita ngelihat, kok itu nggak fun ya? Yang fun itu yang harusnya begini, bermain itu harusnya begini. Nah, kalau sudah ada muncul tuh harusnya peraturan dan lain sebagainya, maka anak ini menjadi special need gitu. Dia tidak sesuai dengan standar orang lain. Padahal kalau kita main dengan caranya dia dulu nih sampai dia tertarik dengan kita, dia mulai mau bermain sama kita, dia suka sama kita, ada interaksi di situ, baru kita bisa tarik dia untuk bisa mengikuti apa kata society, mengikuti standar society gitu ya. Kalau dianya aja belum tertarik, gimana kita mau bentuk? Itu aja yang saya mau bilang ke Bapak dan Ibu yang
2 tahun terakhir ini ya, ada pandemi dan lain sebagainya, akhirnya booming-lah, speech delay, booming-lah anak-anak dengan keterlambatan pertumbuhannya gitu ya. Eee, jangan panik, main aja sama anaknya, main aja itu dalam artian bahwa senang-senang sama anaknya gitu ya. Ini anak juga masih 2 tahun, nggak mungkin langsung kita ajarin angka, huruf, semua nama binatang, semua body part-nya dia, enggak kayak gitu caranya. Jadi, main aja dulu, bersenang-senang dulu, sukain apa yang anak sukain, ketika kita sudah terjun ke dunianya dia, baru kita bisa angkat dia pelan-pelan. Begitu ya. Semoga tetap semangat, tetap apa ya, punya harapan yang tinggi. Karena itulah makanan hidup kita. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat.